Hari-hari penuh sorot kamera sedang terjadi pada keluarga almarhum Ustadz Arifin Ilham sejak kasus perceraian putra pertamanya Alvin Faiz jadi perhatian masyarakat. Seorang paman Alvin pun mengurai banyak hal tentang Alvin. Secara belak-belakan, sang paman pun menyebutkan bahwa sikap Alvin begitu berbeda dengan karakter almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lantas, apa perbedaan antara Alvin dan sang ayah menurut sang paman? Setelah menjalani pernikahan selama 5 tahun, kini rumah tangga Muhammad Alvin Faiz memang sedang menuju proses akhir. Kemarin, sidang lanjutan gugatan cerai Larissa pada Alvin digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tapi mereka tidak hadir. Pada sidang yang digelar pada 9 Juni kemarin, Larissa akhirnya menunjuk pengacara yang kemudian membongkar materi gugatan Larissa. Lantas, mengapa Alvin dan Larissa tak hadir di sidang perceraiannya? Apa saja materi gugatan cerai Larissa pada Alvin? Dan di tengah kisru rumah tangga Alvin dengan Larissa yang terancam runtuh, Amer Azikra justru melangsungkan pernikahan. Pagi tadi, putra kedua Ustadz Arifin Ilham ini mengucapkan ijab kabul. Mengikuti jejak Alvin dengan menikah setelah sholat subuh, tidakkah Amer takut mengulang kegagalan Alvin yang sama-sama menikah muda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh perceraian Muhammad Alvin Faiz, putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, memang ramai jadi perbincangan publik. Sikap Larissa Chow, istri Alvin yang membongkar 7 alasan menggugat cerai Alvin pun membuat terkejut publik karena hal-hal yang disebutkan di dalamnya. Dan kini, paman Alvin pun turut buka suara tentang sikap Alvin selama ini secara belak-belakan. Sang paman mengemukakan tentang karakter Alvin yang berbeda jauh dengan sang ayah almarhum Ustadz Arifin Ilham. Menurut sang paman, Alvin cenderung tertutup. Ia bahkan tak mau mendatangi para tetua untuk mendapatkan bimbingan dan tuntunan dalam hidupnya. Lantas seperti apa sang paman yang membongkar sikap Alvin? Amer lebih apa ya, semua orang cium tangan, sama teman cium tangan, sama kiai semua, selalu minta nasihat. Kalau Amer, kalau Alvin agak tertutup, sendiri deh. Menyendiri gitu. Enggak juga ya, dibilang menyendiri gimana ya? Dia lebih bebas, lebih kan temennya apa lain ya kan. Saya bilang waktu Hapan itu sebelum ada ini begini, orang itu kalau nggak dikepret tidak ngeh, paham nggak? Seakan-akan hayu aja dia ya, paham nggak? Tapi kalau saat dikasih cobaan, iya ya, introspeksi kan, harus sadar. Kami akui Alvin itu sangat muda beliau ya. Jadi terus pergaulannya kan nggak seperti itu ya kan. Jadi nasihat masih ngambang kalau diterima tuh. Tapi kalau udah begini kan beliau, maka itu kami semua mendoakan. Kami sayang semua sama Alvin. Tidak ada sama sekali menyalahkan Alvin. Kita doain aja Alvin, mudah-mudahan berkat bapaknya yang soleh, mungkin siapa tahu dia sadar ya kan. Siapa tahu dia berbalik
Kan orang nggak bisa sadar itu kalau sebelum dicoba ya kan. Mungkin ya nanti iya aku begini kan. Seandainya Alvin datang ke kami, ke Ustadz Syukur atau ke Ustadz Musli atau ke saya atau ke Mukti Ali, ayah saya berjanji ini, kita bawa, kita rangkul, ya kita rangkul, kita peluk, ayo maju untuk jalan ke lurus lagi kan harus ada yang damping. Betul, ya kan? Harus ada yang dampingin. Nggak bisa enggak. Menikah muda dengan Larissa Chow, tapi Alvin justru gagal mempertahankan biduk rumah tangganya. Padahal ada niat mulia Ustadz Arifin Ilham saat mengambil keputusan menikahkan putra pertamanya di usia 17 tahun. Niat agar Alvin tidak terjebak dalam pergaulan yang salah, tapi pada akhirnya pernikahan Alvin dan Larissa hanya mampu bertahan selama 5 tahun dan kini berujung di Pengadilan Agama Cibinong. Kita keputusan Allah kita tidak bisa ya. Justru abinya itu kan niat mengawinkan muda itu kan karena pergaulan zaman sekarang itu lebih baik kalau sudah pacaran. Ustadz selalu prinsip gitu, ada orang anak sahabat nih pacaran, langsung kita kawin aja yuk, panggil bapaknya. Ustadz sangat tidak mau ada yang pacaran gitu karena takut menjaga jinah tadi. Kami sayang semua sama Alvin, tidak ada sama sekali menyalahkan Alvin, tidak. Semua doain Alvin karena kasihan dianya itu masih muda, belum tegar, belum bisa, belum kuat. Kami masih belum dapat siapa yang harus bicara sama dia. Celah-celah itu ya agak kami cari momen ya. Kan momennya kan begini. Siapa yang pantas ke model dia yang ya ke model yang tipe begitu tuh? Siapa yang pantas? Maaf kalau kita cat belum tentu masuk kan, karena tipenya karakternya. Polemik pernikahan muda yang dijalani Alvin Faiz memang terus mengemuka. Tapi kenyataan bahwa pernikahan muda yang dijalani akan berujung kandas. Tapi mengapa pada sidang lanjutan perceraiannya, Alvin dan Larissa tidak hadir? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gonjang-ganjing rumah tangga Alvin Faiz dengan Larissa Chow memang seperti tak tertolong. Mereka harus mempertaruhkan pernikahan yang sudah dijalani sepanjang 5 tahun itu di Pengadilan Agama. Tapi kemarin, pada sidang kedua perceraiannya, Alvin tak hadir di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Begitu juga dengan Larissa yang hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Tapi nampaknya keputusan Larissa mengakhiri pernikahannya dengan putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham itu sudah bulat. Ia merasa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Alvin. 7 alasan yang memicu perceraian sempat dituliskan Larissa. Sementara kemarin, tim kuasa hukumnya merangkum ada 3 penyebab runtuhnya rumah tangga Larissa dan Alvin. Saya merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri. Yang kedua, merasa tidak dibimbing oleh suaminya. Dan yang ketiga,
merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam menghargai rumah tangga antara Larissa Chow bersama pihak tergugat. Klien saya tidak menuntut mengenai harta gono gini. Ya, beliau tidak menuntut harta gono gini. Dan yang selanjutnya, klien saya memohon agar hak asuh anak diberikan kepada beliau. Beliau tidak bisa hadir dan sudah cukup diwakilkan oleh saya. Sementara dari pihak saudara Alvin Faiz tergugat tidak hadir. Oh enggak, tetap berlanjut. Ya sudah mantap Pak. Ya, duluan Kak. Larissa hari ini memang dia nggak bisa hadir, semalam juga saya meeting dengan dia karena hari ini anaknya ulang tahun, jadi mau ada waktu untuk anaknya jalan-jalan. Sejak hubungan rumah tangganya memanas setahun silam, hubungan Alvin dengan Larissa memang tidak baik-baik saja. Sejak pernikahan mereka dipertaruhkan di Pengadilan Agama Cibinong, keduanya juga terlibat perang dingin dengan saling berbalas postingan di sosial media. Menurut penasehat hukum Larissa yang belum lama ditunjuk, hubungan kliennya dengan Alvin sesungguhnya tidak bermasalah sepanjang untuk urusan anak. Tapi selebihnya, komunikasi tidak ada. Pasangan yang menikah pada 6 Agustus 2016 ini juga sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 bulan lalu. Sudah tidak tinggal satu rumah. Oh, sejak kapan Bang? Sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Sudah kurang lebih 3 bulan. Komunikasi pun sudah tidak ada, paling ya seputar anak paling ya. Mereka komunikasi. Ya, sudah pisah rumah. Hanya komunikasi anak ya, namanya seorang ayah. Terhadap anak kan sayang ya, kita tetap jaga hubungan baik, ya kan, demi kebaikan para pihak ya, baik pihak Larissa bersama keluarga juga saudara Alvin bersama keluarga. Mau doa yang terbaik aja, nanti aja ya. Sebenarnya kita udah lumayan menyelesaikan ini, udah mikirin dari lama sih, dari 2020 deh. Nggak bisa dijelasin, maaf ya Mas. Di saat sang kakak sedang dalam proses perceraian, Amer justru melangsungkan pernikahan. Anak kedua Ustadz Arifin Ilham itu menikah pagi ini. Tapi mengapa seperti Alvin, Amer juga menikah setelah sholat subuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan di tengah prahara rumah tangga Alvin Faiz, sang adik Amer Asikra pagi ini menikah. Amer meresapi kebahagiaan di tengah kasus perceraian sang kakak dengan Larissa Chow. Pagi tadi, sehabis sholat subuh mengikuti jejak sang kakak, Amer melakukan akad nikah. Alvin yang merupakan putra tetua almarhum Ustadz Arifin Ilham menjadi wali nikah adiknya. Pernikahan pagi ini memang sudah diniati sebagai ibadah. Tentu saja Amer merasa deg-degan. Tapi tanggal 10 Juni menjadi sangat istimewa karena tanggalnya berurutan. Sejak dari 8 Juni sebagai hari lahir ayahnya, kemudian 9 Juni ulang tahun Yusuf, putra pertama Alvin, dan tanggal 10 ia menikah.
8 Juni itu adalah ulang tahunnya Abi. Terus tanggal 9 Juni ulang tahunnya Yusuf. Amr pengen 10 Juni ini berurutan. 10 Juni akad nikahnya Amr. Dan akad nikahnya Amr ini menjadi hadiah untuk Abi. Amr pengen begitu. Karena Amr dari dulu pengen mimpinya Amr tuh Abi hadir di pernikahannya Amr. Begitu. Ya kalau deg-degan pasti karena belum pernah. Deg-degan pasti, ya tapi makanya Amr minta doanya biar dijaga hatinya Amr, biar dijaga matanya Amr, biar nanti pernikahannya pernikahan yang berkah. Tak mau berkiblat pada kasus perceraian Alvin dan Larissa yang menikah muda, Amer justru percaya diri untuk membangun rumah tangga di usia muda. Apalagi ia percaya calon istrinya adalah sosok terbaik yang memiliki banyak kesamaan terutama dalam pemikiran. Amer mengenal pujaan hatinya sejak 2 tahun lalu, tapi baru benar-benar dekat mulai tahun ini. Banyak alasan yang akhirnya membuat Amer mengambil keputusan bulat menikah di usia 20 tahun. Calonnya dari Banten ya, dari Banten ada nasab Arabnya juga dari Askar. Insya Allah yang terbaik lah buat Amer. Awal pertama kali kenal itu tahun 2019 ya. Di Instagram, dan itu pertama kali kenal doang, cuman say hi, say hello, cuman saling tahu. Terus kita sibuk masing-masing kuliah. Terus awal tahun ini baru nggak ada angin, nggak ada apa, mimpi ketemu calon. Habis itu baru bangun komunikasi ya, selama 3 bulan intensnya. Habis itu konsultasi sama para guru. Alhamdulillah para guru seneng, ridho, mama juga ridho, Bang Alvin juga paling dukung, paling support Bang Alvin. Kita sama ya, usianya sama-sama 20 tahun, tapi lebih tua dia 1 bulan. Ya tapi masih bisa dibilang seumuran kita lah. Tentu banyak ya alasannya ya, karena pertama ya Amr rasa sudah saatnya, karena kedepannya itu bakal banyak tantangan, kedepannya bakal banyak rintangan buat Amr. Kemudian kadang-kadang ekspektasi kita pengen nikah tahun depan, tapi tiba-tiba muncul rasa begitu, muncul rasa pengen butuh pendamping. Kemudian kenapa pengen nikah? Karena kita melihat calon kita ini satu frekuensi sama kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.